Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat dengan materi yang berjudul lensa, di mana kelompok kami yang terdiri dari 3 orang dan saya sendiri atas nama Lauli Farad Andriawan dengan stambuk A1 K1 22050. Saya atas nama Iqbatul Muhsana dengan stambuk A1 K1 22025. Saya atas nama Puja Astuti dengan stambuk A1 K1 22031. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mulai dari tahap 1. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tahap 1, di mana tahap 1 ini yaitu Identify, Define, and Develop Idea. Tahap 1 ini memuat 3 aspek. Yang pertama yaitu tujuan perancangan, yang kedua No Wonderland atau KWL, dan yang ketiga yaitu Mind Map. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk mengetahui jarak fokus dari sebuah lensa. Salah satu tahapan penting dalam perancangan ini adalah pengukuran jarak benda dan jarak bayangan terhadap lensa, di mana jarak benda adalah jarak antara objek dan lensa, sedangkan jarak bayangan adalah jarak antara lensa dan bayangan fokus. Selanjutnya kami akan membahas mengenai KWL, di mana dalam KWL terdapat 3 aspek penting. Yang pertama yaitu What I Know, yang kedua What I Wonder, dan yang ketiga What I Learned. Dalam What I Know ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu lensa adalah sebuah alat yang dapat mengumpulkan dan menyebarkan cahaya. Lensa terdiri dari 2 jenis, yaitu lensa cekung atau divergen dan lensa cembung atau konvergen. Jenis-jenis dari lensa cekung yaitu biokonkav, plan konkav, dan konveks konkav. Jenis-jenis dari lensa cembung yaitu biokonveks, plan konveks, dan konkav konveks. Lensa cekung dan lensa cembung sama-sama memiliki sinar-sinar istimewa. Contoh lensa dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu kamera, kacamata, dan mikroskop. Yang kedua yaitu What I Wonder. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana cara kerja dari masing-masing jenis lensa? Yang kedua, bagaimana cara menghitung jarak benda dan jarak bayangan terhadap lensa? Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara menentukan sifat-sifat lensa cekung dan lensa cembung. Dan yang terakhir yaitu What I Learned. Di sini kita mengetahui hukum Snell tentang pembiasan cahaya dan penerapannya terhadap lensa. Bagian terakhir dari tahap 1 ini yaitu mind mapping. Di sini kelompok kami telah membuat mind mapping seperti yang Anda lihat pada layar masing-masing. Setelah melihat dan membaca mind mapping ini, kita akan mendapatkan beberapa informasi. Di antaranya yaitu mengenai pembagian lensa, jenis-jenis lensa cekung dan lensa cembung, sifat-sifat bayangan apa saja yang terbentuk pada lensa cekung dan lensa cembung, dan persamaan-persamaan yang terdapat pada lensa. Selanjutnya kita akan memasuki tahap 2 yaitu Research Background, di mana ada 3 bagian. Yang pertama Alternative Solution, yang kedua Mathematical Equation, dan yang ketiga The Tools or Programming Used. Pada bagian kedua yaitu Alternative Solution, di mana terdiri dari 3 hal. Yang pertama hipotesis. Panjang fokus lensa mempengaruhi ukuran dan sifat bayangan yang dihasilkan, dan ketebalan lensa mempengaruhi karakteristik pembiasan cahaya yang masuk. Yang kedua variabel. Variabel dependen jarak objek dari lensa dan ketebalan lensa. Variabel dependen ukuran dan sifat yang dihasilkan, dan sudut pembiasan cahaya. Yang ketiga itu alat yang digunakan yaitu Excel VBA. Bagian kedua yaitu Mathematical Equation, di mana untuk mencari titik fokus lensa dengan menggunakan persamaan 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen, dan untuk mencari perbesaran dengan menggunakan persamaan m sama dengan s aksen per s tambah h aksen per h. Dan untuk mencari daya lensa menggunakan persamaan P sama dengan 1/f. Bagian ketiga yaitu The Tools or Programming Used, di mana kami di sini memilih perangkat Luna VBA karena dengan 2 alasan, yaitu integrasi dengan Microsoft Office. Karena VBA memungkinkan pengguna untuk mengotomatiskan tugas dalam
dalam aplikasi Microsoft Office, Word, Excel, dan Access, menjadikannya ideal untuk analisis data dan laporan. Yang kedua itu kemudahan penggunaan VBA, memiliki sintaks yang relatif sederhana dan intuitif, memungkinkan pengguna dengan latar belakang pemrograman yang minim untuk belajar dan menerapkannya dengan cepat. Dan selanjutnya tahap ketiga yaitu Construct Artifact, di mana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu flowchart, yang kedua coding, dan yang ketiga desain eksperimen. Pada bagian pertama yaitu flowchart, di mana teman-teman bisa melihat di layar masing-masing. Dan flowchart merupakan gambaran kegiatan selama melakukan perancangan eksperimen. Pada bagian kedua yaitu coding. Coding ini kami gunakan untuk mensimulasikan perancangan eksperimen. Ketiga yaitu desain eksperimen. Ini adalah gambaran rangkaian lensa yang kami buat. Dan ini desain sederhana lensa cembung yang kami gunakan dan desain sederhana lensa cekung yang kami gunakan. Kita masuk pada tahap 4, yaitu desain final produk, di mana di dalam tahap ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada desain final dan uji coba desain produk. Yang kedua ada pengumpulan dan pemrosesan data. Yang ketiga ada analisis data. Dan yang terakhir representasi data. Desain final dan uji coba desain produk. Nah, di sini setelah kita masukkan data dan coding pada tools VBA yang kami gunakan, akan muncul desain seperti pada layar. Nah, di sini terlihat ada sebuah lensa cembung, di mana lensa cembung ini terjadi pembentukan bayangan yang besar dibandingkan bendanya. Hal ini telah sesuai dengan sinar istimewa yang berlaku pada lensa cembung, di mana sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan tanpa dibiaskan. Kemudian, ketika kita tekan tombol virtual, akan muncul lensa cekung, di mana lensa cekung ini berbentuk pada titik perpotongan pusat optik dan titik fokus, sehingga sinar-sinar istimewa yang berlaku telah sesuai, di mana sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama lensa seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang seolah-olah dari titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan tanpa dibiaskan. Di sini kita bisa melihat bentuk sederhana dari lensa cekung, di mana ketika benda kita letakkan pada ruang satu, maka sinar-sinar istimewa yang berlaku yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan berasal dari seolah-olah titik fokus. Dan yang kedua, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Maka bayangan yang terbentuk adalah perpontongan antara sinar biasnya. Sinar bias 1 dan sinar bias 2 tidak bertemu di belakang cermin, melainkan di depan cermin. Maka dari itu, bayangan yang terbentuk selalu maya, tegak, diperkecil. Di sini kita melihat bentuk sederhana dari lensa cembung, di mana ketika benda diletakkan di antara fokus dan pusat optik, maka akan terbentuk bayangan yang lebih besar daripada ukuran benda. Ketika kita meletakkan benda antara fokus dan pusat optik, maka akan berlaku sinar-sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Dan yang kedua, sinar melalui pusat optik tidak akan dibiaskan. Maka bayangan yang terbentuk pada sebuah lensa cembung akan maya, tegak, dan diperbesar. Pengumpulan dan pemrosesan data. Dari data yang kami peroleh, kita konversi menjadi data yang lebih sedikit agar memudahkan kita untuk menganalisis data tersebut. Nah, dari data ini terdiri dari 2 kolom. Yang pertama ada lensa cembung dan yang kedua ada lensa cekung. Setelah kita ketahui jarak benda dan jarak bayangan serta sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cembung dan lensa cekung, kita menganalisis untuk mencari titik fokus, perbesaran bayangan, dan daya lensa. Setelah kita menganalisis data, kita peroleh titik fokus, perbesaran bayangan, serta daya lensa, di mana untuk melihat titik fokus
pada lensa cembung dan lensa cekung, kita bisa melihat F itu merupakan titik fokus lensa, tabel M merupakan perbesaran bayangan, dan daya lensa dapat dilihat pada tabel dioptri. Representasi data, di sini kita menyimpulkan apakah telah sesuai tujuan yang kami buat dan hasil analisis dan visualisasi data yang kami peroleh. Berdasarkan hasil analisis dan visualisasi data yang kami peroleh telah sesuai dengan tujuan perancangan yang kami buat, mana bayangan yang terbentuk pada lensa cekung yaitu maya, tegak, diperkecil, sedangkan pada lensa cembung yaitu nyata, terbalik, diperbesar. Dan titik fokus, perbesaran bayangan serta daya lensa diperoleh untuk lensa cembung bernilai positif, sedangkan lensa cekung bernilai negatif. Sekian dari kelompok kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.